Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Titi Nurhayatin, MPD, dan Bapak Aris Setia Nugraha, MPD, selaku dosen dari mata kuliah Genre Teks dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan untuk kita semua, sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Kamila Hirunisa, saya anggota kelompok 21 sekaligus sebagai moderator untuk mengatur jalannya presentasi ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 21 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kamilia Hirunisa dengan NPM 195030014 dan ada Ines Sacintania dengan NPM 195030048. Kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang teks cerita inspirasi beserta hasil analisis dari kelompok kami. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Ine. Untuk Saudari Ine, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Sacintania dengan NPM 1950348. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, struktur, hasil analisis dari karakteristik dan juga 7 syarat tekstualitas dari teks cerita inspirasi. Yang pertama mengenai pengertian cerita inspirasi. Cerita inspirasi adalah jenis teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan kepada banyak orang supaya termotivasi. Nah, jadi teks itu juga dapat mengunggah seseorang untuk berbuat baik sebagai hasil inspirasi dan cerita yang ada di dalamnya. Jadi cerita inspirasi juga sering juga disebut dengan cerita keteladanan atau cerita penuh hikmah. Selanjutnya ada struktur teks cerita inspirasi. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang dimaksud dengan orientasi adalah berisi pengenalan peristiwa, tokoh, ataupun latar cerita. Sedangkan komplikasi ini berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama. Jadi masalahnya itu dapat berupa konflik ataupun pertentangan dengan tokoh lain. Selanjutnya resolusi berisi atau menceritakan tentang penyelesaian dari masalah yang dialami si tokohnya. Dan koda berisi bagian akhir dari suatu cerita, biasanya itu berupa ulasan hikmah atas peristiwa yang dialami tokoh utama. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ine sudah memaparkan materi dengan baik. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang selanjutnya ada karakteristik teks inspirasi. Yang pertama, mengandung makna dan artian yang mendalam. Yang kedua, ditunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga, sebagai pedoman motivasi dalam bentuk teks. Yang keempat, terdapat pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Dan yang kelima, gaya bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya ada 7 syarat tekstualitas. 7 syarat tekstualitas diantaranya ada koherensi, kohesi, maksud pengirim, keberterimaan, memberikan informasi, situasi pengujar, intertekstualitas, dan acuan. Acuan terbagi menjadi 2, yaitu acuan tekstual dan situasional. Yang selanjutnya ada hasil analisis dari kelompok kami. Baik teman-teman, di sini ada contoh teks inspirasi yang berjudul Michael Jordan. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket.
Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak menyerah. Ia tetap berlatih giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini, Jordan menjadi pemilik klub NBA, pembisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Yang selanjutnya ada hasil analisis struktur teks inspirasi. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengantar cerita untuk mengenalkan tokoh yang terlibat dan latarnya. Dalam teks inspirasi yang berjudul Michael Jordan, orientasinya yaitu sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Yang selanjutnya ada komplikasi, yaitu puncak atau inti cerita, tempat yang menjadi inspirasi. Dalam teks cerita inspirasi yang berjudul Michael Jordan, komplikasinya adalah saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Yang selanjutnya ada resolusi, yaitu peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dalam teks cerita inspirasi yang berjudul Michael Jordan, resolusinya adalah Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. Tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Yang terakhir ada koda, yaitu penutup cerita atau kesimpulan pesan moral. Dalam teks cerita inspirasi yang berjudul Michael Jordan, kodanya yaitu pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pembisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ine. Untuk Saudari Ine, saya persilahkan. Baik teman-teman, materi selanjutnya hasil analisis karakteristik cerita inspirasi dari teks Michael Jordan. Karakteristik yang pertama itu mengandung makna dan juga artian yang mendalam. Nah, alasannya cerita inspirasi Michael Jordan memiliki makna yang mendalam, yaitu mengenai Michael Jordan yang terus optimis untuk menggapai cita-citanya. Selanjutnya, karakteristik yang kedua ditujukan kepada orang lain. Teks Michael Jordan juga ditujukan kepada orang lain sebagai motivasi untuk terus berusaha menggapai cita-cita dengan cara tidak menyerah, giat berlatih, dan juga terus berusaha. Yang ketiga, sebagai pedoman motivasi dalam bentuk teks. Teks Michael Jordan juga dapat menjadi motivasi bagi pembaca, karena pembaca dapat mendapatkan motivasi atau dorongan mengenai kegigihan dalam meraih cita-cita. Karakteristik yang keempat, terdapat pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Pesan moral yang dapat dipelajari dari teks Michael Jordan adalah jangan menyerah, terus semangat, berlatih, dan juga giat untuk meraih kesuksesan. Dan karakteristik yang terakhir, gaya bahasa yang digunakannya juga mudah untuk dipahami, karena menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, hasil analisis 7 syarat tekstualitas. Yang pertama, koherensi. Jadi, teks yang berjudul Michael Jordan ini
Setiap paragrafnya dikatakan koheren, karena kalimat satu dengan kalimat lainnya memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan secara konsep atau gagasan. Pada teks tersebut tidak ada kalimat yang menyimpang dari gagasan yang dibahas. Hal itu ditandai dengan adanya kesamaan makna, yaitu menjelaskan kegigihan seorang Michael Jordan. Jadi dari awal sampai akhir sama-sama ngejelasin Michael Jordan gitu, bukan ngejelasin hal yang lain selain Michael Jordan. Terus yang kedua, kohesi. Kalimat ke satu dengan kalimat lainnya dikatakan kohesif karena adanya keterpaduan bentuk. Pada kalimat ke satu menggunakan sebutan nama Michael Jordan, kalimat selanjutnya menggunakan kata ganti si Michael Jordan dengan kesukaannya yang menunjukkan kepada Michael Jordan. Jadi katanya itu merujuk kepada si Michael Jordan. Selanjutnya yang ketiga, maksud pengirim. Maksud pengirim teks tersebut adalah memberikan motivasi bahwa kita jangan pernah menyerah, terus rajin berlatih, bekerja keras, dan juga disiplin untuk meraih keinginan. Yang keempat, keberterimaan. Penerima pesan dapat menerima informasi dengan mudah karena cerita inspirasi yang berjudul Michael Jordan ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan motivasi bagi para pembaca. Yang kelima, memberikan informasi. Teks tersebut bernilai informasi yang dibutuhkan oleh penerima pesan sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, disiplin, dan jangan menyerah dalam meraih keinginan. Teks ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi bagi para pembacanya. Dan yang keenam, situasi pengujaran. Situasi pengujaran teks tersebut ditunjukkan untuk semua kalangan. Penulis memiliki tujuan kepada penerima pesan untuk memberi motivasi. Penerima informasi dapat mengambil pesan atau pelajaran dari teks yang sudah ia baca. Yang ketujuh, intertekstualitas. Jadi teks di atas memiliki keterkaitan antara teks cerita inspirasi dan juga teks narasi. Dan yang kedelapan, acuan. Acuan di sini ada acuan tekstual dan situasional. Yang pertama, acuan tekstual terdapat di teks Michael Jordan secara eksplisit karena ditandai pada pembahasan mengenai sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Kata kesukaannya di sini yang dicetak miring mengacu pada Jordan. Selanjutnya acuan situasional. Pada teks di atas mengacu pada objeknya Michael Jordan, ruangnya media digital, dan waktunya dapat diakses kapan saja. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, kelompok kami sudah selesai memaparkan materi. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi teks cerita inspirasi. Cerita inspirasi merupakan jenis teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan kepada banyak orang. Teks itu dapat mengunggah seseorang untuk berbuat baik sebagai hasil inspirasi dari cerita yang ada di dalamnya. Menjelaskan tentang Michael yang terus optimis untuk menggapai cita-citanya. Ia tidak menyerah, tetap berlatih dengan giat setiap hari, selalu bekerja keras dan disiplin untuk menggapai cita-citanya. Teks ini memenuhi 7 syarat tekstualitas dan acuannya beserta karakteristik juga kecocokan pada pembelajaran kelas 9 SMP. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih juga kepada Saudari Lena Lianti sudah membantu berbagi layar. Mohon maaf bila kelompok kami masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.